Video kali ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Kedua, mari kita telaah struktur dan kebahasaan pada gurindam. Untuk pengenalan dan ciri-ciri gurindam bisa dilihat dengan link di deskripsi video ini. Menelaah struktur gurindam dari segi bentuk dan bahasa. Perhatikan contoh gurindam berikut. Menelaah struktur gurindam dari segi bentuk dan bahasa. Telaah 1. Dua larik merupakan isi yang berhubungan. Telaah 2. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Larik 1 berisi soal atau masalah atau perjanjian. Larik 2 berisi jawaban terhadap soal atau masalah atau perjanjian pada larik 1. Telaah 3, larik 1 menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, ditandai dengan kata apabila, dan pada larik 2 merupakan keadaan jika syarat dilakukan. Berdasarkan telaah tersebut, maka struktur penyajian gurindam dua larik berdasarkan contoh terdiri atas 1. Dua larik merupakan isi yang berhubungan. 2. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. 3. Larik 1 menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat ditandai dengan apabila, dan pada larik 2 merupakan keadaan jika syarat dilakukan. Khusus untuk telaah struktur nomor 3 akan berbeda di setiap gurindam, tergantung kalimatnya, karena bisa saja menggunakan kalimat dengan pola atau konjungsi yang lainnya. Ketiga, mari kita telaah struktur dan kebahasaan pada syair. Untuk pengenalan dan ciri-ciri syair bisa dilihat dengan link di deskripsi video ini. Menelaah struktur syair dari segi bentuk dan bahasa. Perhatikan contoh syair berikut. Menelaah struktur syair dari segi bentuk dan bahasa. Telaah 1 terdiri atas 4 larik dalam satu bait. Telaah 2, pola rima akhir atau bersajak sama, yaitu AA, AA. Baris pertama diakhiri dengan huruf N, baris kedua diakhiri dengan huruf N, baris ketiga diakhiri dengan huruf N, dan baris keempat diakhiri dengan huruf N. Polanya sama. Telaah 3, keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait yang lainnya, karena syair memiliki lebih dari satu bait. Telaah 4, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, ditandai dengan kata hai. Larik 2 dan larik 3 merupakan kalimat perintah. Larik keempat merupakan akibat yang akan ditemui dari larik 2 dan 3. Berdasarkan telaah tersebut, maka struktur penyajian syair satu bait berdasarkan contoh yaitu 1. Terdiri atas 4 larik dalam satu bait. 2. Pola rima akhir atau sajak sama, AA, AA. 3. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait yang lainnya. 4. Larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa ditandai dengan kata hai. Larik 2 dan larik 3 merupakan kalimat perintah. Larik keempat merupakan akibat yang akan ditemui dari larik 2 dan 3. Khusus untuk telaah struktur nomor 4 akan berbeda di setiap bait syair, karena bisa saja di setiap bait syair menggunakan jenis kalimat lainnya. Lalu, kalimat apa saja yang termasuk unsur kebahasaan pada puisi rakyat? Macam-macam kalimat yang sering digunakan pada puisi rakyat yaitu
1. Kalimat perintah. 2. Kalimat saran. 3. Kalimat ajakan. 4. Kalimat seru. Dan 5. Kalimat larangan. 1. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. 2. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu. 3. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh, mari kita bergotong royong. 4. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati atau perasaan seperti rasa kagum, heran, senang, sedih, dan marah. Contoh, wow, ini baju yang aku mau. 5. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan hal atau kegiatan tersebut. Contoh, jangan bermain di tepi sungai. Di samping itu, puisi rakyat menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu sedang memasak. Ibu sebagai subjek, sedang memasak adalah predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih yang digabungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Contoh, ibu sedang memasak di dapur dan adik bermain di halaman. Kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat dasar yang digabungkan dengan kata penghubung atau konjungsi dan kata penghubung atau konjungsi yang sering digunakan pada puisi rakyat diantaranya kata penghubung tujuan, kata penghubung sebab, kata penghubung akibat, dan kata penghubung syarat. Demikian contoh menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.